Gerbang tiket di Indonesia ini sejujurnya terlihat seperti pintu kecil untuk anjing lewat, benar-benar seperti pagar kandang anjing. Kalimat itu meluncur tajam membuat suasana studio siaran langsung di Paris tiba-tiba menjadi riuh. Para komentator tak kuasa menahan tawa, dan gelak tawa penonton pun meledak memenuhi ruangan. Di layar raksasa di belakang mereka terpampang pemandangan pagi hari di stasiun MRT Jakarta. Orang-orang terlihat berjalan tertib melewati gerbang penghalang flap barrier yang membuka dan menutup tanpa suara. Ini katanya standar kelas dunia, ini hanya gerbang mainan, ucap wanita yang melontarkan kalimat pedas itu sambil mengangkat bahu. Dia adalah Alice Durand, seorang insinyur kereta api senior dari Prancis. Dengan lengan bersilang dan senyum angkuh yang sedikit meremehkan, ia melanjutkan TGV. Kereta cepat kami menggunakan gerbang yang jauh lebih kokoh. Benda di layar ini. Bahkan anak kecil pun bisa melompatinya. Bukan. Sang pembawa acara menimpali dengan jenaka. Sepertinya pintu kandang anjing saya di rumah lebih kokoh daripada itu. Tawa penonton kembali meledak. Sama sekali tidak ada kesadaran keamanan ya. Apakah orang Indonesia terlalu mudah percaya pada orang lain? Di tengah ruang yang penuh dengan sarkasme dan ejekan itu, Alice mengangguk puas. Baginya gerbang tiket adalah simbol teknologi dan keamanan. Gerbang besi yang berat, kamera pengawas, dan mekanisme yang rumit adalah hal mutlak yang diperlukan untuk melindungi sistem dari ketidakjujuran. Di matanya sistem harus dibangun di atas kewaspadaan bukan kepercayaan. Karena itu ia tidak habis pikir melihat gerbang tiket di Indonesia yang begitu sederhana. Apakah ini benar-benar berguna? Siapa saja bisa lewat tanpa membayar, pikirnya. Seorang komentator pria di sebelahnya ikut menambahkan bahan bakar. Mungkin karena tubuh orang Indonesia cenderung lebih kecil dan ramping, jadi mereka dianggap tidak punya tenaga untuk melompatinya. Ya, gelak tawa yang lebih besar kembali. Membahana. Setelah acara itu ditayangkan, potongan klip yang menyebut gerbang tiket Indonesia adalah pintu anjing segera viral di media sosial. Indonesia yang sedang bangga dengan kemajuan infrastruktur transportasi modernnya seperti MRT dan kereta cepat Wush, tiba-tiba menjadi objek tertawaan di Eropa. Namun, takdir berkata lain. Alice Durand ditugaskan untuk mengunjungi Indonesia dalam rangka proyek kerjasama pertukaran teknologi dan pengalaman pengguna antara perusahaan kereta api Prancis dan operator kereta api di Indonesia. Tepat saat ia melangkah keluar dari bandara dan menuju stasiun, ia akan segera menyadari betapa dangkalnya ejekan yang ia lontarkan. Di balik apa yang ia sebut pintu anjing tersembunyi sebuah filosofi kepercayaan yang telah lama hilang di Prancis, namun dijaga teguh oleh masyarakat Indonesia. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang insinyur Prancis, melalui kesombongannya sendiri, akhirnya menyadari kekuatan sejati yang selama ini ia abaikan. Ini juga sebuah narasi tentang kebanggaan dan filosofi bernama Indonesia yang tersimpan dalam setiap langkah kecil melewati gerbang stasiun. Alice Durand, 35 tahun, berasal dari Departemen Teknologi Perkereta-apian Prancis, bertanggung jawab atas desain infrastruktur. Rekan-rekannya menjulukinya wanita besi. Ia sangat teliti, penuh gairah, dan sangat yakin bahwa dirinya adalah insinyur penopang standar negara maju. Kunjungannya ke Indonesia bertujuan membandingkan sistem kedua negara. Sebuah stasiun TV Prancis ikut serta untuk meliput perjalanannya yang menjadi awal mula komentar pintu anjing tersebut. Namun sejak awal, Alice memiliki perasaan yang rumit terhadap Indonesia. Beberapa tahun lalu perusahaan tempatnya bekerja pernah memberikan layanan spesial berupa upgrade gratis ke kelas 1 bagi penumpang asal Indonesia sebagai bentuk terima kasih atas aksi heroik seorang turis Indonesia yang menyelamatkan anak kecil dalam insiden kereta di Prancis. Itu adalah niat baik perusahaan. Akan tetapi laporan yang sampai ke tangan Alice sesudahnya justru berisi daftar perilaku buruk dari kelompok turis tersebut. Laporan itu mencatat bahwa mereka meninggalkan sampah di kursi, berbicara keras di dalam gerbong, dan bahkan ada yang mengambil barang milik penumpang lain. Apa yang terjadi dengan orang Indonesia yang katanya ramah dan sopan itu? Apakah mereka sudah berubah batin Alice? Ia merasa kecewa, bahkan memendam antipati yang nyaris agresif. Alice memiliki kebanggaan besar terhadap TGV, kereta cepat kebanggaan negaranya. Perjalanan Paris ke Lyon hanya memakan waktu 2 jam dengan desain aerodinamis dan interior mewah khas Prancis. Baginya itulah puncak teknologi. Ia sangat menghormati estetika dan fungsi yang kuat. Karena itu ia tidak antusias dengan perjalanan dinas ke Indonesia ini.
Apa yang bisa kucari dan pelajari dari Indonesia, gumamnya sambil menatap keluar jendela pesawat. Namun karena ada tim liputan yang mendampingi, ia memasang senyum percaya diri, membawa kebanggaan bahwa standar perkereta-apian Prancis adalah standar dunia. Ia terbang menuju Jakarta tanpa menyadari bahwa keyakinan yang ia pegang teguh akan hancur lebur hanya dalam beberapa hari. Ketika mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Alice terkesiap. Lantai terminal berkilau bersih tanpa debu sedikit pun. Udara terasa sejuk dan segar. Petugas di aula kedatangan menyambutnya dengan senyum tulus dan sapaan hangat, "Selamat datang di Indonesia." Sapaan itu entah mengapa menghangatkan hatinya yang dingin. Menuju area pengambilan bagasi, ia melihat petunjuk arah dalam berbagai bahasa Inggris, Indonesia, dan Arab. Tidak ada orang yang berhenti sembarangan menghalangi jalan. Arus manusia bergerak cair seperti air. "Mengapa bisa selancar ini?" tanyanya pada rekan di sebelahnya. Rekannya mengangkat bahu. "Mungkin hanya demi pencitraan kamera TV kan?" Meskipun demikian, Alice mulai merasakan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata pencitraan. Dalam perjalanan dari bandara menuju hotel di pusat Jakarta, ia menatap keluar jendela mobil. Jalan tol tertata rapi, pepohonan hijau menghiasi sisi jalan. Pengendara mobil tetap berada di lajur mereka dengan tenang. Pemandangan itu jauh lebih teratur daripada yang ia bayangkan tentang negara berkembang, bahkan berbeda dari kesemrawutan Paris di jam sibuk. Beberapa hari kemudian ia melihat berita bahwa bandara di Indonesia kembali masuk jajaran bandara dengan pelayanan terbaik di dunia, sementara bandara Charles de Gaulle di Paris justru mendapat banyak keluhan. Melihat fakta itu, Alice tersenyum kecut. "Oh, jadi begitu. Ini bukan soal teknologi, tapi hanya soal keramahan dan semangat melayani." Ini berbeda dengan teknologi teknis perkereta-apian, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Alice dan delegasi Prancis mengunjungi kantor pusat MRT Jakarta. Mereka disambut oleh manajer hubungan internasional Bapak Prasetyo. Pria itu membungkuk sopan dan menyapa dalam bahasa Inggris yang fasih. "Selamat pagi, selamat datang. Hari ini kami akan mengajak Anda melihat fasilitas stasiun kami." Pak Prasetyo dengan kemeja batik rapi adalah sosok yang sangat santun dalam bertutur kata. Tipikal orang Indonesia yang terlalu manis, gumam Alice pelan. Senyum itu pasti akan segera hilang saat melihat realita teknisnya. Namun saat mereka turun ke area peron stasiun bawah tanah, Alice melihat barisan gerbang tiket-tiket gates berwarna perak. Setiap kali penumpang menempelkan kartu atau memindai kode QR di ponsel, terdengar bunyi bip yang cepat dan sirip gerbang terbuka seketika, lalu menutup kembali dengan lembut. Rangkaian gerakan itu begitu tenang dan lancar, membuatnya terkejut. Pak Prasetyo menunjuk ke arah sana. "Ini adalah sistem gerbang tiket elektronik kami." "Hanya ini?" Alice mengerutkan kening. Rekan-rekannya pun tertawa kecil. Ini sangat berbeda dengan gerbang besi berat setinggi dada yang biasa mereka lihat di Paris. Sirip penghalang di sini hanya setinggi pinggang ringan dan terlihat rapuh. Terlalu sederhana, bukan? Anak kecil pun bisa melompatinya. "Jika ini dipasang di stasiun Paris dalam 3 hari pasti sudah rusak," ditendang orang, sindir Alice. Kata-kata sarkas itu disambut tawa yang bergema di lorong stasiun. Tim kamera merekam momen itu, dan sutradara TV mengangguk puas. Ini akan jadi bahan tayangan yang menarik di Prancis. Pasti banyak yang menyusup tanpa bayar, cibir Alice. Respon sensornya juga terlihat santai. Siapa saja bisa menyelinap. Pak Prasetyo hanya tersenyum ramah, tidak tersinggung sedikit pun. "Silakan diamati lebih dekat saat jam sibuk ini." Mereka berdiri di sana, dan di depan kamera Alice perlahan terdiam 1000 bahasa. Tidak ada satu orang pun yang melompati pagar. Ratusan penumpang lewat silih berganti tanpa saling dorong. Bunyi bip terdengar berirama seperti metronom. Gerakan manusia di sana seolah mengikuti satu ritme harmoni yang sama. Pak Prasetyo menjelaskan dengan suara tenang, gerbang ini mampu meloloskan hingga 60,70 orang per menit. Desainnya dibuat bukan untuk memblokir atau mencurigai pencuri, melainkan untuk menjaga kelancaran arus penumpang. Bukan untuk memblokir, batin Alice terguncang. Gerbang di Prancis didesain dengan premis kecurigaan bahwa orang akan berbuat curang. Gerbang di Indonesia didesain dengan landasan kepercayaan. Hanya dari sepotong gerbang kecil, perbedaan mentalitas dua bangsa ini terlihat sangat mencolok. Menatap punggung-punggung orang Indonesia yang berlalu lalang, Alice teringat suasana stasiun di negaranya. Orang menyerobot antrean, menendang pintu, dan petugas keamanan yang berteriak kasar. Ia selama ini menganggap kekacauan itu wajar. Namun kini, kewajaran yang ia yakini sedang ditertawakan tanpa suara oleh ketertiban di hadapannya.
Setelah melewati gerbang tiket, pemandangan di peron semakin membuatnya terpaku. Stasiun itu hening seperti permukaan danau yang tenang. Padahal ini jam sibuk pagi hari. Seharusnya ada ratusan orang berdesakan, namun tidak ada aksi saling sikut atau teriakan. Para pekerja kantoran, mahasiswa dan wisatawan berdiri rapi di belakang garis kuning. Mereka mengikuti tanda panah di lantai yang mendahulukan penumpang turun dengan patuh. Tidak ada yang merusak barisan. Jika ada celah kosong, orang di belakangnya maju selangkah dengan alami. Tidak ada instruksi keras dari pengeras suara, namun semuanya bergerak seperti satu organisme yang bernapas bersama. Mengapa tidak ada petugas yang memarahi atau mengatur mereka? Tanya Alice bingung. Pak Prasetyo tersenyum. Di Indonesia, antre bukan sekadar aturan hukum, tapi bagian dari budaya. Malu dan Tepo Seliro tenggang rasa. Konsep saling menghormati ini sudah diajarkan sejak kecil. Pada akhirnya, ketertiban ini terbentuk dari kesadaran, bukan paksaan. Jawaban itu membuat Alice tercekat. Ketertiban diciptakan oleh perintah, itulah yang selama ini ia percayai. Namun pemandangan di depannya dibangun di atas fondasi kepercayaan dan kesadaran diri. Ia mulai menyadari nilai luhur di tempat ini, melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi secara ketat. Saat kereta MRT tiba dan pintu terbuka, orang-orang di peron serentak mundur sedikit memberi jalan bagi penumpang yang turun. Mereka menunggu dengan sabar. Dalam keheningan itu hanya terdengar suara langkah kaki dan gesekan kain. Tidak lama kemudian, barisan mulai masuk ke dalam gerbong dengan tenang. Tidak ada yang merebut kursi, bahkan kaum muda segera berdiri saat melihat lansia atau ibu hamil masuk. Alice teringat budaya di Prancis, di mana orang sering berebut masuk sebelum penumpang turun habis. Ia dulu merasa itu adalah bentuk vitalitas manusia, tapi sekarang ia merasa malu dengan pemikiran itu. Kurasa aku akhirnya mengerti kenapa gerbang kecil itu tidak rusak, gumam Alice pelan. Yang menggerakkan kereta api Indonesia bukanlah sekadar listrik atau aturan, tapi kepercayaan. Bukan pengawasan, tapi disiplin diri. Bukan mesin, tapi hati manusia. Tak lama kemudian, kereta melaju mulus. Alice melirik jam tangannya. Jarum detik tepat sinkron dengan jadwal keberangkatan. Tingkat keterlambatan saat ini adalah 0, ujar Pak Prasetyo datar. Tidak ada nada sombong, hanya konfirmasi hangat atas usaha sehari-hari. Alice menghela napas panjang, sebuah senyum tulus merekah di bibirnya. Saya terkejut. Ini pertama kalinya saya merasakan keberangkatan yang begitu damai. Rasanya seperti waktu itu sendiri bersahabat dengan manusia. Pak Prasetyo menyipitkan mata, tersenyum. Benar, Nyonya Alice. Kereta api kami bergerak mengikuti detak kehidupan masyarakat, bukan sekadar mesin yang mengukur waktu. Kalimat itu terpatri dalam benaknya. Mengikuti detak kehidupan. Perjalanan berlanjut ke stasiun kereta cepat Halim untuk mencoba hush kereta cepat kebanggaan Indonesia. Saat melangkah ke peron, Alice kembali menahan napas. Udaranya bersih transparan. Hanya suara angin dan pengumuman lembut yang terdengar. Mengapa bisa sehening ini? Di Indonesia, ketenangan di ruang publik adalah bentuk penghargaan kepada orang lain, jelas Pak Prasetyo. Misalnya membawa sampah sendiri setelah makan, bukan hanya karena takut didenda, tapi karena tidak ingin menyusahkan petugas kebersihan atau penumpang berikutnya. Budaya gotong royong dan saling menjaga kenyamanan ini adalah fondasi bangsa kami. Rasa haru menyebar di dada Alice. Saling menghormati telah menjadi budaya. Di dalam gerbong hush, ia melihat kebersihan yang sempurna. Jendela memantulkan cahaya matahari tropis dengan lembut. Penumpang di sebelahnya menyimpan botol minuman kosong ke dalam tasnya sendiri tanpa diminta. Orang-orang saling mengangguk sopan saat berpapasan. Dalam perjalanan di mana pemandangan sawah dan pegunungan berkelebat cepat, Alice menyadari bahwa ketenangan orang Indonesia bukanlah kebisuan, melainkan sebuah doa, sebuah tindakan memikirkan orang lain yang telah menjadi rutinitas. Bayangannya di kaca jendela kini bukan lagi seorang kritikus yang angkuh, melainkan seseorang yang menaruh hormat mendalam. Saat pengumuman berbunyi bahwa kereta tiba tepat waktu, Alice bertanya, berapa toleransi keterlambatannya? Rata-rata keterlambatan tahunan kami kurang dari hitungan detik, jawab staf operasional. Alice terdiam. Di Prancis, keterlambatan akibat pemogokan atau gangguan sinyal sering dianggap bagian dari dinamika waktu. Di sini ketepatan waktu adalah bentuk janji yang ditepati. Puncaknya adalah kunjungan ke Pusat Kendali Operasi OCC di Tegaluar. Di sana layar raksasa menampilkan pergerakan kereta seperti detak jantung. Staf bekerja dengan tenang namun fokus. Di ruangan ini keterlambatan 1 menit dianggap insiden serius, kata Pak Prasetyo. Ia menjelaskan sistem sensor gempa bumi yang canggih. Karena Indonesia berada di cincin api,
Saat sensor mendeteksi getaran kecil, sistem pintar akan menganalisis data dan memilih pengereman aman lebih cepat dari manusia. Tapi keputusan akhir untuk memulihkan keadaan tetap ada di tangan manusia. Mesin ada untuk melindungi manusia, bukan menggantikannya. Sangat sempurna, bisik Alice. Ia belum pernah melihat harmoni antara teknologi tinggi dan sentuhan manusiawi yang begitu indah. Di balik data dingin itu berdenyut kehangatan manusia. Malam sebelum kembali ke Prancis, di lobi hotelnya di Jakarta, Alice menerima surel dari tim investigasi stasiun TV-nya. Subjeknya, kebenaran tentang insiden penumpang VIP. Saat membukanya, ia terkejut hingga menutup mulutnya dengan tangan. Orang-orang yang berperilaku buruk di kereta Prancis beberapa tahun lalu itu, yang membuang sampah dan mencuri, ternyata bukan orang Indonesia. Hasil investigasi membuktikan bahwa mereka adalah sindikat turis dari negara lain yang menggunakan paspor palsu atau mengaku-ngaku sebagai orang Indonesia untuk memanfaatkan promo upgrade gratis tersebut. Rasa nyeri menusuk hatinya. Bayangan orang-orang Indonesia yang antre dengan tertib di stasiun MRT, yang tersenyum ramah dan menjaga kebersihan dengan kesadaran sendiri, kembali memenuhi pikirannya. Ia telah salah menilai. Prasangkanya telah menutupi matanya dari kebenaran. Aku salah. Suaranya lirih penuh penyesalan. Namun itu bukan akhir melainkan awal pembelajaran. Di pesawat pulang ia memenuhi buku catatannya dengan kata-kata, ketenangan, kepercayaan, gotong royong, desain berbasis manusia. Tekad untuk menerapkan filosofi Indonesia di perkeretaapian Prancis mulai membara. Setibanya di Prancis, Alice mengajukan proposal revolusioner dalam rapat departemen. Saya ingin membangun sistem berbasis kepercayaan, bukan desain yang mengontrol dan mencurigai pengguna. Era membangun stasiun dengan asumsi manusia adalah pencuri harus diakhiri. Awalnya ia ditertawakan, tapi Alice tidak menyerah. Beberapa bulan kemudian, di sebuah stasiun baru di kota provinsi Prancis, desain arus manusia berbasis kepercayaan ala Alice diterapkan. Kamera pengawas dikurangi, lorong diperlebar, dan strukturnya dibuat agar pengguna secara alami saling menghormati ruang satu sama lain. Hasilnya mengejutkan, konflik antar penumpang menurun, efisiensi meningkat, dan stasiun menjadi lebih tenang dan manusiawi. Beberapa minggu kemudian, stasiun TV Prancis menayangkan program dokumenter khusus berjudul Indonesia, Negara yang Digerakkan oleh Ketenangan. Program itu dimulai dengan perjalanan Alice dari Bandara Soekarno-Hatta, memperlihatkan peron MRT Jakarta yang hening, antrean yang rapi, dan momen magis saat ribuan orang melewati gerbang kecil itu dengan tertib seolah bernapas dalam satu irama. Narator berkata dengan suara berat, di balik gerbang tiket yang sederhana ini tersimpan sebuah kepercayaan yang telah lama dilupakan oleh dunia modern. Saat program berakhir, para tamu di studio bertepuk tangan. Bukan sorakan riuh, melainkan tepuk tangan yang penuh rasa hormat dan kekaguman. Salah satu komentator yang dulu mengejek berkata di depan mikrofon, sungguh ironis. Kita menertawakan gerbang tiket Indonesia seperti pintu anjing, tapi yang sebenarnya terkurung dalam kandang kecurigaan adalah mentalitas kita sendiri. Itu bukan gerbang kecil, itu adalah pintu masuk menuju kepercayaan. Kata-kata itu membuat studio hening dalam perenungan. Seseorang berbisik, kekuatan teknologi Indonesia terletak pada keheningannya. Setelah tayangan itu, media sosial di Eropa dipenuhi komentar positif. Hanya budaya yang tidak terburu-buru dan sopan yang bisa menciptakan kereta api senyaman itu. Kepercayaan adalah fitur keamanan yang lebih kuat daripada sensor logam. Mereka digerakkan oleh hati, bukan hanya aturan. Ketenangan di Jakarta membuatku menangis haru. Di layar televisi, tayangan ditutup dengan gambar yang diambil Alice. Cahaya matahari sore menyinari peron stasiun, hush, wajah-wajah orang Indonesia yang tenang, penuh kebanggaan dan kelembutan. Narasi terakhir berbunyi, gerbang tiket di Indonesia bukan sekadar pembatas. Itu adalah cetak biru hati manusia yang bernama kepercayaan. Layar perlahan meredup menyisakan tulisan putih. Ketenangan bukan kekosongan, melainkan wujud tertinggi dari kepercayaan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jadikanlah inspirasi untuk terus menjaga ketertiban dan nama baik bangsa dimanapun berada. Kebaikan kecil Anda adalah wajah Indonesia di mata dunia.